Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok kelima yang beranggotakan Putri Ayu Larasati, Rijal Habibullah, Risa Rohimat, dan si Bapak Ujiah Inaya akan menjelaskan tentang uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam. Pengertian uang elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau SIP. Dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Kemunculan uang elektronik awalnya hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses yang semula terbatas menjadi lebih mudah dan meluas. Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan via telepon seluler. Penggunaan uang elektronik pada saat itu hanya terdapat di ruang lingkup terbatas, yang dalam hal ini adalah nasabah bank dengan nasabah bank yang lain. Akan tetapi, tren tersebut berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi di era tahun 2008. Hal tersebut menjadi awal mula maraknya transaksi jual beli melalui media elektronik. Uang elektronik yang semula dibatasi oleh kalangan tertentu, kini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Masyarakat luas dapat memanfaatkan jasa penyedia uang elektronik tanpa harus menjadi nasabah di bank tertentu. Uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas hanya pada nominal uang yang terdapat pada media elektronik tersebut yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit jasa terlebih dahulu, yang kemudian di top up atau isi ulang apabila saldo pada media elektronik tersebut telah habis. Karakteristik uang elektronik. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau SIP. Ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan di media elektronik dalam surat edaran Bank Indonesia adalah sebesar Rp2.000.000 bagi yang tidak terdaftar dan Rp10.000.000 bagi yang terdaftar, dan keduanya memiliki batas transaksi sebesar Rp20.000.000 dalam setiap bulannya. Manfaat uang elektronik. Sistem pembayaran mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman, dan efisien. Instrumen pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang kecil namun volume yang tinggi, serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif lebih cepat. Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrumen pembayaran yang ada saat ini, seperti uang tunai, kartu kredit, dan kartu debit, menjadi kurang praktis dan efisien. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses cepat secara offline, aman, dan murah. Beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik. Yang pertama adalah penggunaan dalam pembayaran sangat mudah. Cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara mobile untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian. Yang kedua, dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir risiko pencurian. Lalu yang ketiga, sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi, seperti pembayaran tol,
parkir, transportasi, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan uang elektronik. Maraknya uang elektronik harus diiringi dengan pemahaman terlebih dahulu kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Kelebihan uang elektronik diantaranya yaitu: yang pertama, transaksi cepat dan lancar. Yang kedua, tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Yang ketiga, praktis dan mudah dibawa. Sedangkan kekurangan uang elektronik, yang pertama, tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Yang kedua, sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Yang ketiga, belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Lalu yang terakhir, mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai tentang transaksi pembayaran uang elektronik dalam perspektif Islam. Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki. Pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah. Berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik. Yang pertama, tidak mengandung maisir. Maisir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maisir. Lalu yang kedua, tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro agar terhindar dari israf atau pengeluaran yang berlebihan. Dalam konsumsi, maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Lalu yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram. Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Lalu akad yang digunakan dalam uang elektronik, yang pertama yaitu ada akad wadiah. Yang pertama itu ketentuan dan batasan akad wadiah. Yang pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang kedua yaitu jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan atau penerbit kecuali atas izin pemegang kartu. Yang ketiga, dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan atau wadiah berubah menjadi akad pinjaman atau qard, dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qard. Yang keempat, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu atau dana float. Yang kelima, penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Lalu adapun ketentuan dan batasan akad yang kedua itu akad qard.
Yang pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang kedua, penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Yang ketiga, penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Yang keempat, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman utang dari pemegang kartu. Yang kelima, penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Penerbitan dan pengisian nilai uang elektronik dalam perspektif Islam. Dalam penerbitan uang elektronik, terdapat pihak-pihak yang terlibat sebagai penyelenggara uang elektronik, terdiri dari prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Penerbit menempati posisi yang paling penting dalam hubungan antar penyelenggara uang elektronik tersebut, baik dilihat dari sisi kebijakan bank sentral, karena penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara karena penerbit yang mengelola dana float dan mendapat keuntungan dari outstanding dana float tersebut. Akad yang terbangun dari hubungan antar penyelenggara uang elektronik dapat menggunakan akad ijarah, di mana pihak-pihak yang memberikan jasa atau sewa dimungkinkan untuk mendapatkan ujroh atas pelayanan jasa atau sewa yang diberikannya. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan atau jaringan yang digunakan oleh penerbit, acquirer, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir dalam transaksi uang elektronik. Dalam hal ini, prinsipal dimungkinkan mendapat imbal atau ujroh atas penggunaan sistem atau jaringan yang dikelolanya. Penyelenggara clearing atau penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan acquirer serta bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing tersebut dalam rangka transaksi uang elektronik. Karena itu, penyelenggara clearing atau penyelenggara penyelesaian akhir dimungkinkan dapat memperoleh imbalan ujroh atas pelayanan jasa yang diberikan tersebut. Hubungan yang terjadi antara penerbit dengan acquirer adalah semata-mata hubungan bisnis yang tiap pihak bertindak secara sendiri-sendiri untuk kepentingan tertentu. Hubungan antara penerbit dengan acquirer sama halnya dengan hubungan antara penerbit dengan pedagang, karena acquirer adalah pihak yang bekerja sama dengan pedagang yang dapat memproses data uang elektronik dan menampung dana hasil penukaran uang elektronik yang dilakukan pedagang kepada penerbit. Deposit, refund, dan collection dalam perspektif Islam. Yang pertama, deposit refund. Guna memastikan redemptibility oleh penerbit kepada pemegang kartu maupun merchants, maka perlu ada pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan dana float untuk uang elektronik oleh penerbit. Berikut penempatan dana float pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/11 DASP perihal uang elektronik. 1. Dalam hal penerbit berupa lembaga selain bank, maka dana float yang dikelola wajib ditempatkan pada bank umum dalam bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro, dan atau deposito. Kedua, dana float yang ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar 100% dari dana float yang diperoleh dari hasil penjualan uang elektronik yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang. 3. Dana float tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kewajiban kepada pemegang dan pedagang tersebut seperti untuk pembiayaan operasional penerbit. Keempat, pemenuhan kewajiban kepada pemegang dan pedagang harus dilakukan oleh penerbit dengan tepat waktu. Yang kelima, penatausahaan dana float milik penerbit yang berasal dari bank dilakukan dengan pencatatan pada sisi kewajiban segera atau rupa-rupa pasifan. Jika penerbit yang berasal dari bank tersebut melakukan penempatan dana float, maka harus dilakukan pada investasi yang aman dan likuid. Dilihat dari hukum positif, penempatan dana float yang dipaparkan di atas pada poin ketiga dijelaskan bahwasanya dana float tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang di luar kewajiban kepada pemegang dan pedagang seperti untuk pembiayaan operasional bank. Maka dilihat dari poin ketiga ini,
Dana float yang ditempatkan pada bank tidak bisa dijadikan sebagai objek utama pada bank untuk mengelola dana float sebagai objek yang menghasilkan keuntungan. Dan walaupun dana float itu dikelola, maka harus ada ditempatkan pada investasi yang aman dan likuid yang disajikan pada poin kelima, yaitu penatausahaan dana float milik penerbit yang berasal dari bank dilakukan dengan pencatatan pada sisi kewajiban segera atau rupa-rupa pasifa, dan jika penerbit ingin menempatkan dana float maka harus dilakukan pada investasi yang aman dan likuid. Menurut pandangan fikih, menurut Sakhroni, uang elektronik yang digunakan saat ini mengandung unsur ribawi karena alasan yang pertama, kontrak yang terjadi antara pihak-pihak uang elektronik itu tidak jelas dan tidak mengikuti transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui. Kedua, bunga atas penempatan dana uang elektronik di bank konvensional sebagai mitra penerbit uang elektronik dari lembaga non-bank. Karena penerbit bukan lembaga selain bank, maka dana float yang dikelola wajib ditempatkan kepada bank umum yang bekerja sama dengan penerbit dalam bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Yang ketiga, hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang. Padahal dana yang tersimpan adalah milik pemegang uang elektronik. Hal ini terjadi pada jenis uang elektronik chip based atau unregistered. Karena jenis uang elektronik ini tidak terdaftar pemiliknya di penerbit sama halnya dengan dompet pribadi. Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai. Jika pertukaran tersebut tidak dilakukan secara tunai, maka tergolong ke dalam bentuk riba nasi'ah, yaitu penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang ribawi yang sejenis. Dalam hal penerbit membutuhkan waktu untuk proses verifikasi dan perhitungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, terdapat ridem yang dilakukan oleh pedagang, maka hal tersebut diperbolehkan karena dianggap tunai, sedangkan waktu yang dibutuhkan penerbit dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Kemudian collection. Proses collection yaitu penyetoran electronic value yang diterima oleh merchant dari pengguna uang elektronik kepada penerbit untuk keuntungan rekening merchant. Jadi dalam proses collection ini ada tiga pihak yang terlibat, yaitu penerbit, merchant, dan acquirer. Acquirer di sini adalah bank atau lembaga selain bank yang bekerja sama dengan pedagang yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Maka proses collection ini terdapat dua skema, yaitu proses skema clearing dan tanpa clearing. Yang pertama melalui clearing. Apabila seseorang melakukan pembayaran pada merchant di mana penerbit uang elektronik dan acquirer merchant adalah institusi yang berbeda, maka tagihan dari merchant tersebut kepada penerbit dapat diambil oleh acquirer melalui mekanisme clearing. Maka dalam transaksi ini hubungan antara merchant dengan acquirer dapat menggunakan akad wakalah, di mana merchant melakukan kuasa pada acquirer untuk mewakilkannya dalam mekanisme clearing. Dan yang kedua, tanpa clearing. Apabila seseorang melakukan pembayaran pada merchant di mana uang elektronik dan acquirer merchant adalah institusi yang sama, maka tagihan dari merchant kepada penerbit akan langsung dibayarkan oleh acquirer yang bersangkutan tanpa melalui mekanisme clearing. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi